mana dia meninggalkan pos. Saat ini batalion itu sedang bertugas. Menjadi anggota TNI tentu adalah impian banyak orang. Pasalnya, menjadi bagian dari institusi abdi negara yang satu ini perlu usaha ekstra yang cukup menguras kekuatan fisik dan juga mental. Calon anggota yang mendaftarkan diri juga harus melewati serangkaian persiapan hingga tes masuk yang terbilang tidak mudah. Tapi apa jadinya jika seseorang yang sudah berkesempatan untuk lolos dan dilatih dengan keras serta mendapat banyak pengetahuan mendalam soal teknik bersenjataan di TNI, ternyata memilih membelot dan menjadi musuh besar yang mengancam dan membahayakan siapa saja dan kapan saja. Ya, hal inilah yang dialami oleh Lucky Y. Matuan alias Lukius Matuan. Pemuda satu ini dulunya begitu setia dengan institusi yang dipilihnya sebagai jalan hidup setelah melewati pendidikan dan gemblengan keras. Namun kini memilih beralih ke kelompok kriminal bersenjata KKB dan nista terhadap kesetiaannya kepada TNI. Organisasi satu ini memang menjadi musuh terbesar para aparat yang bertugas di negeri Cendrawasih. Setelah berhasil membuat konferensinya di tahun 2012 dan memilih Goliat Tabuni menjadi ketuanya, OPM begitu mereka disebut, punya trek panjang dengan segala kontroversi yang mengikutinya. KKB Papua memang dari awal dibentuk untuk melawan aparat dengan mengatasnamakan kemerdekaan Papua, hingga keinginan untuk lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tergabung dalam Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat atau biasa disingkat TPNPB OPM. Tak hanya disebut anarkis, mereka juga tak segan menyandra hingga menghancurkan apapun yang berkaitan dengan TNI dan Polri. Jadi sangat jelas jika mereka menjadi lawan atau musuh terbesar. Selain itu, mereka juga punya kemampuan untuk mempengaruhi siapapun untuk bergabung dengan mereka. Salah satunya Lukius Matuan. Ia menjadi salah seorang pengkhianat bagi negara. Lantas siapa sebenarnya sosok pemuda satu ini? Dan bagaimana kisah lengkapnya saat sebelum dan sesudah bergabung dengan OPM? Tujuan awal Lukius sebenarnya sama dengan semua prajurit TNI dan Polri yang ingin membantu kedua institusi ini untuk menumpas habis KKB. Tapi lain cerita, Lukius justru berbalik membantu KKB untuk menghentikan pertahanan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan di Papua sana. Kisah beralihnya Lukius ini dimulai saat putra asli Papua itu ditugaskan untuk mengawal kedaulatan negara di tanah kelahirannya sendiri di tahun 2020 lalu. Dengan kemampuan yang dimiliki, Lukius terpilih sebagai salah satu anggota pemukul di bawah kendali Kobag Wilham III dan ditempatkan kembali di tanah kelahirannya di Papua, sebuah wilayah bernama Intan Jaya. Saat menjalankan tugas, ternyata Lukius diam-diam menjalin komunikasi dengan anggota KKB dan baru ketahuan setelah 1 bulan menghilang dari pos penjagaan tempatnya ditugaskan. Benar saja, komunikasi intensif yang terjalin di antara mereka membuat hati kecil Lukius tersentuh. Lukius selalu menghilang dari peredaran, pelan-pelan meninggalkan markasnya demi mencari jati dirinya yang sebenarnya di OPM. Kabar terbarunya juga menyebut bahwa pria berusia 25 tahun itu saat ini sudah punya jabatan penting sebagai petinggi di TPNPB, yaitu jabatan Panglima. Padahal jika melihat ke belakang, pria kelahiran 1996 ini punya kemampuan yang sangat handal. Ia juga punya rasa tanggung jawab tinggi dan disiplin terhadap tugas-tugas yang diberikan. Karakternya juga terbilang positif dan dikenal tak pandang bulu dan suka membantu siapapun yang mengalami kesulitan. Di posisi budi luhur ini juga yang santer disebut-sebut, jadi salah satu alasan mengapa Lukius memilih membelot. Ya, lantaran alasan rasa sakit hatinya setelah melihat banyak kasus warga Papua yang tewas di tangan aparat. Tapi takdir tak bisa ditolak. Punya kemampuan perang dan kemampuan memakai senjata yang mumpuni membuat Lukius punya peluang besar untuk mendapat posisi strategis jadi panglima di OPM. Meski keterlibatannya membawa banyak kontroversi sampai membuatnya jadi buronan. Namun tekad Lukius untuk melindungi masyarakat Papua jauh lebih besar dibanding kesetiaannya dengan TNI. Padahal kalau melihat dari segi karir, Lukius sebenarnya masih berpangkat prajurit 1 Pratu dan baru bergabung dengan TNI di tahun 2015 silam. Saat itu, dirinya lulus setelah digembleng di pendidikan militer, lalu mendapat tugas di Batalion Infanteri Raider 400 Benteng Raider Skodam 4 di Ponorogo. Tidak ada yang menyangka, sosok Lukius yang terkenal baik di mata kawan-kawannya berubah menjadi sosok menyeramkan dan menenteng senjata untuk berbalik melawan mereka. Ibarat bumerang, Lukius berubah jadi harimau tidur yang dibangunkan. Sedangkan saat masih menjadi anggota di mana Lukius juga tinggal di asrama bersama dengan prajurit lainnya, seolah tidak lagi dihiraukannya. Sayangnya di awal tahun 2021, wajah TNI seolah tercoreng.
dan dianggap hanya sebagai batu loncatan saja setelah mendapat pendidikan untuk berlatih, memakai senjata hingga kemampuan perang. Meski saat pindah ke KKB, Lukius tak membawa sepucuk senjata pun. Namun bergabungnya ia dengan kelompok yang meresahkan masyarakat Papua ini juga membuat resah banyak pihak karena dikhawatirkan justru akan membuat masalah yang besar bagi ketahanan Papua. Terlebih saat itu, Lukius diketahui membawa 2 buah magazin berisikan 70 butir amunisi K5,56 mm. Kesaksian ini disampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ia pun menyebut jika prajurit TNI yang membelot ini bukan pertama kali terjadi, melainkan sebelumnya sudah banyak kasus yang sama. Di mana dia meninggalkan pos. Saat ini batalion itu sedang bertugas di Papua. Juru bicara OPM, Sabi Sembom, juga membenarkan ini bukan pertama kalinya terjadi kasus di mana anggota TNI membelot ke OPM. Bukan pertama, dulu-dulu juga ada yang bergabung. Tahun 1970-an, 1980-an banyak yang bergabung ke TPNPB. Hal ini juga dialami oleh seorang prajurit TNI di tahun 1971. Seorang prajurit bernama Set Javed Runkorem yang tak lain adalah mantan anggota Kostrad yang juga ikut bergabung ke OPM. Selain TNI, Sebi juga membenarkan jika tak hanya prajurit TNI saja yang sering kedapatan membelot, tapi Polri juga. Ini karena Polri juga banyak yang mendukung perjuangan OPM. Sekarang juga banyak yang undur diri dari anggota TNI dan Polri. Ada polisi Jikwe yang jual senjata dan amunisi dan baru-baru ini ditangkap. Ini termasuk yang mendukung TPNPB dan mendukung perjuangan Papua untuk merdeka dari penjajahan Indonesia. Selain itu, setelah Lukius bergabung, Sebi juga menyatakan jika Luki sempat berbalik menyerang pos TNI Bulapa, tempat selama ini ia bertugas. Dalam serangan itu, TPNPB berhasil menembak 3 anggota TNI di pos.